tidak gunakan untuk menghasilkan pahala, kita khawatir justru akan menghasilkan dosa. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasul yang telah berkorban, mengorbankan segala-galanya untuk menyampaikan risalatul Islam, itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan contoh, selalu kita jadikan pedoman, qaulan wa fi'lan. Apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan, hendaknya semuanya harus kita timbang-timbang, kira-kira sesuai enggak dengan yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bukti bahwa kita adalah mencintainya. Dan cinta Rasul, mencintai sunnahnya, itu adalah cinta yang akan benar-benar menyelamatkan kita di hari mahsyar kelak. Kita berharap mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Rasul itu nanti punya telaga di hari mahsyar. Kata Rasul, ana faratukum fil haud. Saya akan tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Maka datanglah kita. Mudah-mudahan kita adalah orang yang datang nanti menemui beliau dan mendapatkan minuman langsung darinya. Dan Rasul mengatakan, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah meminumnya, maka dia tidak akan lagi merasa haus. Padahal mahsyar itu tempat di mana orang kehausan. Tapi kalau sudah mendapatkan minuman dari Nabi, lam yazma abadan, dia tidak akan lagi merasa haus. Mudah-mudahan fadilah itu nanti semuanya bisa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian maqasidus syariah kita. Kemarin kita sudah sampai pada slide yang ini, tapi masih pada bagian yang pertama, itu pun separohnya. Ini masih dalam pembagian maqasidus syariah. Jika dilihat dari segi kekuatan maslahat yang diatur oleh syariat itu. Jadi maslahat ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang maslahat dalam perkara-perkara pokok dalam kehidupan kita, ada maslahat dalam perkara-perkara yang bukan hal yang asasi, tapi maslahat juga. Maka dia dapat dibagi kepada tiga. Dulu sudah kita sampaikan. Yang pertama disebut dengan daruriyah. Daruriyah itu kemaslahatan pokok asasi yang tidak dapat tidak harus ada. Kalau seandainya dia tidak terpelihara, maka rusak kehidupan kita. Yang kedua dulu kita katakan masuk dalam kategori hajiat. Hajiat itu di bawah darurat. Kalau tidak ada, itu tidak merusak kehidupan kita, tapi menyulitkan. Sehingga Allah atur supaya kita tidak sulit. Di sinilah kasih sayang Allah itu nampak betul dalam kehidupan kita. Tidak ingin Allah itu kita terjatuh pada kesulitan. Jangankan pada kebinasaan, pada kesulitan saja Allah kita tidak ingin kita berada di situ. Sehingga diturunkan pula hukum-hukum yang membuat kita keluar dari kesulitan itu. Sedangkan yang ketiga disebut dengan tahsiniyah, sebagai pelengkap. Hidup kita tidak akan sulit kalau dia tidak ada, cuma kurang berwarna. Maka diberikan pula al-masalih at-tahsiniyah itu untuk menyempurnakan kehidupan kita, agar
lebih lengkap diatur pula oleh Allah dan Rasulnya beberapa aturan-aturan di mana itu masuk dalam kategori at-tahsiniyah. Baik, kita masih berada pada poin pertama yang diistilahkan tadi dengan ad-daruriyah, darurat, hal-hal yang pokok. Ada 5 dulu kita katakan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah keturunan dan keluarga, yang kelima adalah harta. Ini disebut dengan ad-daruriyatul khamsah. 5 hal ini kalau rusak hidup kita, bahkan rusak akhirat kita. Kalau yang 5 ini tidak terpelihara, tidak terjaga, ini akan berakibat fatal bagi kehidupan kita. Sehingga para ulama memasukkannya dalam kategori ad-daruriyat. Agama dulu sudah kita sampaikan. Kalau agama kita yang sudah rusak, nggak ada harganya kita. Kalau agama yang sudah tidak terpelihara, tidak lagi kita bedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tetap halal, yang halal apa lagi? Seandainya itu yang ada dalam kehidupan kita, rusak kehidupan kita, bahkan rusak akhirat kita. Sehingga Allah turunkan berbagai macam bentuk aturan supaya agama kita terpelihara. Terpelihara akidah kita, terpelihara ibadah kita, terpelihara muamalah kita. Karena itu semua sesungguhnya adalah bagian dari aturan agama, dan kita wajib mentaatinya. Dalam muamalah umpamanya, bagaimana muamalah yang kita bangun dengan saudara-saudara kita jauh dari tipu-tipuan. Berarti ada aturannya, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada zulm, tidak boleh ada riba. Itu semua adalah bagian dari penjagaan agama. Itu alhamdulillah sudah kita sampaikan. Dan juga hifzun nafs, menjaga jiwa. Islam turun agar jiwa kita terpelihara. Aturan-aturan Allah datang agar jiwa kita tetap sehat. Maka apapun nanti yang bisa merusak diri dan jiwa kita pasti haram hukumnya. Apa saja? Kalau akan membawa kepada kerusakan jiwa kita, kerusakan diri kita, baik secara fisik maupun ruh. Karena an-nafsu itu baik nanti jiwa secara fisiknya atau ruh. Apa saja jika memang membawa pada kerusakan itu, Islam mengharamkannya. Biar tetap sehat, biar dia tidak sakit, biar tidak rusak. Kenapa Allah atur makanan-makanan itu harus yang halal? Jangan makan bangkai, jangan makan binatang-binatang yang buas, jangan makan ular kobra. Sekarang ada sate ular kobra. Nah, kalau ada pesanan, ada tamu yang datang mau beli, diambilnya dulu ular kobra itu dari kandangnya. Ada kotak yang dibuatnya, dalamnya rupanya adalah ular semua. Sate ular kobra. Darahnya ada pula jus darah ular kobra. Nah, gimana ceritanya itu? Ditengok yang viral itu berjilbab pula yang menjual tuh. Ada bakso babi dan lain sebagainya. Agama kan sudah melarang. Tidakkah ada ketundukan kita terhadap aturan Allah? Sudah sejauh itukah kita dalam hidup ini? Padahal yang memberikan kehidupan ini siapa? Yang membuat kita hidup ini Allah. Allah bisa mengambil kehidupan itu dari kita kapan dia mau. Jangan-jangan saat cincang-cincang ular kobra itu dicabut nyawa oleh Allah. Dikirimnya malaikatnya, malaikatku, cabut nyawanya itu saat dia cincang-cincang ular kobra itu. Mau apa kita? Kehendak mutlak itu ada pada tangan Allah. Kita tidak bisa protes
Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu semata-mata kehendak Dia dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka perlu taat. Kita hanya diminta taat saja. Bukankah itu tujuannya mencari rezeki? Yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Sekarang kita cari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan pula oleh Allah. Padahal yang akan memberikan rezeki itu Dia juga, Allah juga. Oleh karena itu akan menjadi terlarang. Ada banyak makanan yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Kenapa dilarang? Karena merusak. Kita tinggal taat saja. Coba aja lah makan kalau tidak percaya. Pasti akan membuat kita menjadi rusak. Tiba-tiba kulitnya gatal-gatal, merah, digaruk-garuk nanti lalu jadi kudis dan lain sebagainya. Itu semua bisa kena pengaruh. Bisa kena pengaruh makanan itu. Maka ketika ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makanan, yakinlah itu pasti merusak. Tapi kalau ada hal-hal yang dibolehkan dan diperintahkan, maka berarti di situ ada kemaslahatan. Dan haram di sini nanti bisa haram ainnya, zatnya, atau bisa haram disebabkan oleh faktor lain. Kalau seperti ular berbisa itu haram ainnya, zatnya. Babi itu haram ainnya, zatnya. Tapi ada nanti sebenarnya dia halal, tapi karena ada faktor lain membuat dia menjadi haram. Ayam itu halal dagingnya, tapi kalau dicekik mati dia, lalu digoreng, jadi haram dia. Hewan yang jatuh dari atas, hewan yang ditanduk oleh hewan yang lain, yang dipukul, walaupun asalnya adalah halal, tapi karena caranya dia bisa berubah menjadi haram. Dan kalau itu yang terjadi, berarti yang tadi asalnya adalah halal berubah juga menjadi haram, maka jangan dimakan. Maka diperintahkanlah untuk disembelih supaya darahnya keluar, sehingga darah tidak lagi bercampur dengan daging. Bangkai itu kenapa menjadi haram? Karena darah yang asalnya ada pada tubuhnya menyatu kepada daging, menyatu dengan daging, dan itu membuat daging tidak lagi berkualitas, justru dagingnya menjadi berubah, bercampur dengan hal-hal yang merusak fisik. Itu hifzun nafs. Saya lupa apa itu sudah kita bahas, tapi itulah gambaran dari hifzun nafs, menjaga jiwa, dan itu asasi. Itu pokok itu dalam kehidupan kita. Kalau jiwa kita rusak, udah tidak ada semangat kita lagi. Maka Islam turun untuk menjaga. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Jadi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aturannya itu diantara tujuannya adalah agar akal kita tetap sehat. Kenapa akal harus sehat? Akal itu adalah mahattatut taklif. Akal itu adalah terminalnya pembebanan. Tempat dibebankan hukum itu adalah bagi orang yang akalnya sehat. Jadi kalau ada orang yang merusak akalnya sendiri, berarti dia mengeluarkan dirinya dari hukum-hukum Allah. Allah sudah beri dia akal yang sehat. Dilakukannya sesuatu yang bisa merusak akal. Apa contohnya? Mabuk-mabukan, narkoba, macam-macam itu, ekstasi, sabu-sabu. Ada dalam bentuk pil-pil apa itu yang kadang kayak permen, kadang dicampur dengan narkoba yang itu bisa merusak. Kalau kita tahu bahwa memang ada campuran itu, maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Kenapa demikian? Merusak akal.
Keseringan mabuk-mabukan itu membuat akal orang tidak lagi sehat. Kalau akal orang tidak sehat, dia tentu tidak akan bisa berpikir sehat juga. Kalau sudah tidak bisa berpikir sehat, bagaimana dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dirinya aja dia tidak paham, apalagi orang lain. Diharamkan itu semuanya oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Islam itu memang turun untuk menjaga itu semua. Maka apa saja kita harus hindarkan. Jika bisa merusak akal kita, wajib untuk kita hindarkan, karena itu bisa merusak akal. Ada contoh kontemporer yang disampaikan juga oleh pakar-pakar maqasid dan berkolaborasi memang dengan ahli-ahli yang lain. Apa salah satu contoh yang mereka sampaikan? Salah satu dari yang akan bisa merusak saraf otak, saraf akal, itu kata mereka, itu adalah membiasakan diri menonton film-film porno. Itu salah satu dari contoh kontemporer yang diangkat oleh pakar-pakar sekarang. Kenapa demikian? Katanya bisa merusak saraf otak dia, saraf akal dia itu. Kalau semakin sering dia memandang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jadi wajarlah memang ketika ada aturan dalam agama itu ghaddul basar. Ghaddul basar itu kan menjaga pandangan, jaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mungkin dulu orang tidak bahas sampai ke situ, tapi sekarang begitulah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ternyata apa yang dulu dilarang itu semakin diyakini bahwa ternyata itu pantas untuk dilarang. Nah, oleh karena itu kita tinggal taat saja. Menjadi sebuah dosa lah dia kalau seandainya menjadi kebiasaan. Kalau terpandang gimana? Al-ula laka wathaniya alaik. Pertama kali terlihat laka itu masih dimaafkan. Tapi kalau seandainya athaniya, kalau diulang kembali alaika, maka menjadi dosa. Gimana kalau pertama tapi dilama-lamakan? Ya pertamanya tapi dilama-lama, tetap dia menjadi bagian dari tsaniyah. Maka dulu ada Fadl ibn siapa gitu, sahabat Rasul, ada di samping Rasul. Rasul ada Rasul di sampingnya. Terpandanglah Fadl ini kepada seorang perempuan. Dialihkan kepalanya itu oleh Nabi. Hanya nampak agak lama sedikit kan? Dialihkan kepalanya oleh Nabi. Ketika itulah Nabi mengatakan al-ula laka wathaniya alaik. Yang pertama itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah diulang-ulang, maka dia akan menjadi dosa. Ternyata hubungannya bisa dengan hifdzul akal. Bahkan juga bisa dengan hifdzud din, menjaga agama. Karena kalau sudah terbiasa melihat hal yang seperti itu, nanti dianggap itu sesuatu yang lumrah-lumrah saja, dan itu akan berbahaya bagi agama dia. Karena nampak di situ nanti dia tidak lagi menjaga agama. Nah, ada lagi nanti hifdzun nasal namanya, menjaga keturunan. Menjaga keturunan, nasab itu pokok dan asasi dalam kehidupan kita. Kalaulah silsilah keturunan tidak terpelihara, kacau kehidupan kita. Kalau ada orang tidak tahu lagi siapa ayahnya, ini anak siapa sebenarnya ini, siapa ayahnya, dia pun nanti akan minder dalam hidup ini. Kalau ada seorang anak kecil tidak tahu dia ayahnya, dia akan minder dalam menjalani kehidupan. Maka dilarang perzinaan itu, diharamkan oleh Allah perbuatan zina itu. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja tidak boleh.
la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina. Jangan dekat-dekat zina itu artinya jangan mendekati perbuatan apapun yang bisa menggiring kepada perbuatan zina. Kenapa dilarang? Akan merusak silsilah nasab ini. Dan kalau sudah tidak jelas nasabnya, nanti walinya siapa kalau nikah? Siapa yang akan mewarisi dia nanti? Kepada siapa kita akan mengadu kalau terjadi masalah-masalah dalam kehidupan dia? Akan kacau sebuah kehidupan seandainya mereka orang-orangnya silsilahnya menjadi rancu. Nah, maka Islam dengan aturan yang sangat detail dalam persoalan ini. Tidak boleh nikah dengan saudara sesusuan, tidak boleh nikah dengan saudara yang sekandung, yang mahram. Sudah diatur oleh agama aturan itu agar jelas. Dan itu semua bagian dari hifzun nasab. Nah, selain itu yang dijadikan contoh juga oleh para pakar dalam persoalan ini adalah, dan itu yang dialami hari ini. Kenapa begitu tegas Islam itu melarang LGBT? LGBT itu haram. Kita cukup bangga sebenarnya dengan gubernur kita yang tentu saja bersama wakilnya dalam persoalan LGBT ini. Karena katanya memang gubernur kita begitu sangat tidak setuju gitu Pak Wakil ya. Dan agama memang mengharamkan. Tapi katanya LBH malah ingin membela pula. Tahiyatah hendak berita itu. Karena berita ini sekarang kan macam-macam juga kan. Tapi katanya LBH ingin menganggap bahwa gubernur itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi mana yang dilanggar oleh gubernur itu? LGBT bukan hak asasi. LGBT itu penyakit. Masa penyakit mau dipelihara? Kita bukan menghina orangnya, tapi ketika ada orang yang cenderung melakukan itu harus diberantas. Penyakit itu mesti ada obatnya. Ini kalau 5 jari ini, lalu 1 dari jari ini ada virus yang bisa menular. Boleh hendak 1 jari ini diamputasi? Wajib diamputasi, biar tidak menyebar ke? Maka amputasi LGBT itu, karena dia bisa menular. Jadi tidak ada hak asasi yang dilanggar di situ. Ayam aja tidak ada yang LGBT, anjing tidak ada yang LGBT coba. Ada jantan sama jantan kambing kawin? Tidak ada kan? Sekarang manusia ingin jantan sama jantan, betina sama betina coba. Mana akal mereka? Jadi ketika itu harus diberantas, bukan berarti itu sebagai pelanggaran sebuah hak azazi. Itu ingin menyelamatkan hak azazi masyarakat secara luas. Karena kayaknya itu konspirasi internasional kayaknya itu yang ingin menyebarkannya ke seluruh dunia. Padahal dulu pada masa umat Nabi Lut, itulah yang menyebabkan turunnya azab Allah untuk umat Nabi Lut itu. Disebut dengan liwat. Datanglah tamunya Nabi Lut ketika itu, padahal tamu itu malaikat. Tamu yang malaikat itu menjelma seperti pemuda-pemuda putih ganteng-ganteng. Datanglah orang-orang yang sakit-sakit tadi itu, ingin diserahkan tamunya itu. Kata Nabi Lut, tidak ada kalian yang cerdas nih katanya. Berarti orang-orang yang suka itu orang-orang yang akalnya rusak. Maka akal tidak boleh rusak. Karena kalau akal sudah rusak, cara berpikir kita juga menjadi rusak. Dan Islam itu turun untuk mengatur itu semua.
Jaga akal baik-baik, jaga silsilah keturunan. Kalau seandainya LGBT dibela atau dikembangkan, rusak keturunan. Mustahil bisa lahir melalui LGBT. Mustahil. Ada kadang dibuat-buatkan beritanya, dibesar-besarkan, ada seorang lelaki yang melahirkan. Bohong. Saya yakin bohong. Ada juga katanya di barat gantian mereka, suami istri gantian. Sekarang ingin pula mencoba gimana rasanya menjadi suami, gimana pula rasanya menjadi istri. Yang suami nanti dioperasi menjadi perempuan, yang perempuan dioperasi menjadi laki-laki. Tetapi katanya hidup mereka tersiksa. Hidup mereka tersiksa. Tidak akan nyaman menjalani satu kehidupan di luar fitrah. Yang paling nyaman itu adalah ketika kita berada di atas fitrah kita masing-masing. Yang perempuan dengan fitrah perempuannya, yang laki-laki dengan fitrah laki-lakinya. Allah sudah atur. Ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa di antaranya? Melahirkan dan menyusui. Itu hanya khusus untuk perempuan. Mustahil laki-laki akan bisa melahirkan. Maka kalau itu tetap dipertahankan, rusak silsilah keturunan. Ke depan akan habis generasi ini karena tidak lagi melahirkan generasi yang baru. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan hal yang seperti itu. Ada pula yang kadang beralasan, Nabi aja tidak melarang, kita harus menghargai. Siapa bilang Nabi tidak melarang? Ada hadis Nabi bilang begini, kalau seandainya kalian ketemu dengan dua pelaku kebiasaan umat Nabi Lut, dua orang yang biasa melakukan apa yang dilakukan pada masa Nabi Lut, uqtulul fa'il wal maf'ul. Itu hadis. Uqtulul fa'il wal maf'ul itu apa? Bunuh dua-duanya. Ini bahasa hadis ini. Oke, sekarang barangkali bukan bunuh solusinya, tapi jangan dibela dan dikembangkan. Berarti harus diobati. Cuma kalau orang sakit dia tidak sadar sakit, tentu tidak mau berobat. Apalagi bangga dengan penyakit yang ada. Jadi kalau ada orang sakit jantung, sadar dia dengan sakitnya itu, pergi dia berobat. Tapi kalau dia tidak sadar dia sedang sakit, bahkan dia bangga dengan apa yang dia punya itu, disinilah persoalan itu akan muncul. Maka sekali lagi, nggak akan mendatangkan kebaikan apapun kalau seandainya itu dibela, bahkan justru mendatangkan laknat dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dulu pada masa Nabi Lut. Apa kata Al-Quran? Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah jadikan bumi ini terbalik, dibalik bumi ini sama Allah, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Dikirimkan kepada mereka itu panah-panah, batu-batu berapi itu, setelah itu dibalikkan bumi. Mau dapat itu kita, mau merasakan itu sekarang. Luar biasa otak orang hari ini tidak berfungsinya. Yang benar-benar maksiat itu ingin dibela. Padahal Islam sudah terang, jelas sekali. Jadi bukan tidak menghargai hak azazi manusia mereka, tapi ingin menjaga hak azazi manusia yang lebih besar. Maka jangan pandang masalah itu sebelah-sebelah. Kan kadang-kadang ada orang mencuri lalu dihukum. Apakah ketika kita hukum pencuri itu lalu kita tidak menghargai azazi dia? Kan gitu jadinya. Kalau dalam Islam umpamanya, kita ambil keputusan dalam Islam umpamanya, pencuri potong tangan umpamanya. Sekarang ada pencuri potong tangan. Apakah kita sedang tidak menghargai hak azazi dia? Kan dia berhak punya tangan. Hak dia itu ada pada tangan dia.
Enggak, kita sedang membela hak azazi orang lain. Maka hukum harus ditegakkan. Tapi kalau tidak disadari itu sebagai sebuah kesalahan, tentu akan menjadi masalah. Jadi nggak usah takut-takut Pak Gubernur, Pak Wakil. Rakyat insya Allah bersama gubernur. Dalam hal ini jelas ini, karena agama mengatur, ada aturan. Ini haram, ini terlarang. Tidak ada istilah di situ kita sedang tidak menghargai hak azazi. Kemudian ada lagi menjaga harta. Harta itu juga asasi dalam kehidupan kita. Kenapa dilarang mencuri? Mencuri itu tegas hukumnya, tegas sekali dalam Islam. Kenapa? Karena agar harta terpelihara, agar jelas kehalalannya. Dilarang kita melakukan satu bentuk cara yang mendatangkan harta yang tidak halal. Dilarang. Karena kita hanya dibolehkan untuk menikmati mana yang halal, agar terpelihara harta. Harta ini dilihat dari dua sisi, bagaimana mendapatkannya dan bagaimana mendistribusikannya. Kenapa Islam melarang mubazir? Padahal harta kita kan, kita dapat duit nih, banyak duit, lalu kita hambur-hamburkan uang untuk yang tidak bermanfaat. Kita bisa berdosa, padahal itu hasil dari kerja kita. Orang lain sebenarnya tidak bisa marah tuh. Kok marah kalian? Itu kan harta saya. Tapi yang marah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Agar harta terpelihara. Untuk apa kita gunakan? Karena kalau seandainya tidak diatur bagaimana cara menggunakannya, ketahuilah kita ini sebenarnya bukan memiliki harta itu sesungguhnya. Kita diberikan hak pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pemilik sesungguhnya adalah Allah. Diberikanlah semua itu dalam bentuk hak pakai, gunakanlah, sehingga kita harus menggunakannya sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bebas kita. Wala tubazziru tabzira. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir. Kan itu kata Allah. Ada juga innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah ikhwanu syayatin. Itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Berarti menggunakan harta berlebih-lebihan, tidak pada tempatnya, tidak pada yang seharusnya, itu sesuatu yang disukai oleh syaitan. Itu saudara-saudaranya syaitan, padahal dia yang mendapatkan uang itu. Tapi Islam mengatur jelas aturannya supaya harta kita tetap terpelihara. Ikuti billah. Jadi pada poin yang pertama inilah 5 hal asasi yang menjadi maqasidus syariah. Tujuan dari syariat ini diturunkan untuk menjaga yang 5 tadi. Apa saja seandainya merusak salah satu yang 5 ini akan menjadi terlarang. Yang pertama. Yang kedua, kita masuk cepat aja biar slide ini bisa kita tuntaskan. Itu hajiat namanya. Hajiat itu di bawah daruriyat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau daruriyat mengancam jiwa, tapi kalau hajiat itu tidak mengancam kehidupan kita, tidak merusak kehidupan kita, tetapi membuat kita sulit. Maka turunlah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Rasulnya, supaya kita tidak berada dalam kesulitan. Apa contohnya? Seperti dibolehkannya ada berbagai macam bentuk rukhsah, keringanan-keringanan dalam beribadah. Itu bagian dari hajiat. Kalau kita musafir boleh jamak qasar. Kalau kita musafir boleh hendak puasa, tapi bukan wajib hendak puasa.
bukan terlarang puasa, boleh tidak puasa, diberikan keringanan. Kalau kita perjalanannya jarak jauh, yang seharusnya sholat itu dalam setiap waktu, sekarang boleh digabung. Menggabung itu namanya jamaah. Bahkan tidak sekedar menggabung, didiskon lagi rakaatnya. Dipotong jumlah rakaatnya, yang 4 menjadi 2. Jadi kalau kita zuhur sama asar, zuhur 2, asar 2. Untuk apa ini diberikan oleh Allah? Untuk memudahkan kita, supaya kita tidak sulit. Karena orang-orang beriman itu kalau sudah mendengarkan azan, hatinya selalu terpaut dengan mengerjakan sholat. Itu ciri orang beriman. Kalau sudah dia dengar hayya 'alas shalah, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, akan terpaut, terikat hatinya untuk segera mengerjakan sholat. Sekarang waktu asar masuk, dia dalam perjalanan, ini kebetulan entah di bagian posisi mana tidak ada masjid, kiri kanan yang ada adalah hutan, tapi dia dalam perjalanan itu. Supaya hatinya tidak bimbang dan bingung dalam keadaan seperti itu, dia dibolehkan mengerjakannya pada waktu zuhur. Jadi ketika nanti waktu asar masuk dan dia sudah mengerjakan asar, dia akan melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Itu bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar jiwa kita tenang. Orang beriman pasti akan ingat sholat setiap kali ia mendengarkan azan itu. Tapi kalau sudah dikerjakan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk mengerjakannya di waktu-waktu yang memang juga orang akan beristirahat. Kadang orang begitu mudah untuk beristirahat hanya untuk makan. Waktu siang kan kalau ada orang musafir naik bis ke Jakarta umpamanya, datang waktu siang, yang diingatkan makan. Makan yang diingat itu bukan sholat. Nah tapi sekarang diberi waktu sholatnya itu seiring dengan keinginannya juga untuk makan. Lebih mudah lagi tuh. Makanya kalau nanti jamak takhir boleh juga, cuma khawatir lebih sulit daripada jamak takdim untuk zuhur sama asarnya. Nanti ada pula maghrib sama isya umpamanya. Rata-rata orang juga akan mau istirahat, tujuannya adalah untuk lagi-lagi untuk makan. Karena kalau sudah datang malam, mereka juga sudah lapar. Tapi alhamdulillah, waktu-waktu sholat kita, kebutuhan ruh kita ternyata sejalan waktunya dengan kebutuhan fisik. Fisik kita perlu makan, jiwa kita perlu sholat, dan ternyata waktunya diatur oleh Allah, waktu-waktu yang secara bersamaan kebutuhan itu bisa ditunaikan. Maka hajiat itu penting diatur oleh agama untuk menghilangkan, mengangkat kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita. Boleh dia tidak berpuasa. Nah, ini kalau contoh dalam muamalah di sini ada jual beli salam, jual beli istisna. Itu sebagai bentuk dari mengangkat kesulitan. Padahal hukum asalnya adalah terlarang kita untuk membeli sesuatu yang belum ada. Itu hukum asalnya. Mangga yang masih bunganya, putiknya belum boleh dijual. Durian yang masih putik jangan dijual. Karena tidak ada yang menjamin dia pasti menjadi buah. Tapi salam dan istisna barangnya juga belum ada, tapi agama membolehkan untuk kemaslahatan, agar kita mendapatkan kebutuhan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kalau nggak salah dulu istisna salam sudah kita sampaikan. Tapi waktu kita sudah habis, waktu isya sudah masuk. Barangkali kita tidak masuk pada tahsiniyat. Mungkin nanti bisa kita kembali kepada poin yang kedua untuk kemudian kita sempurnakan pada yang ketiga. Terima kasih. Mudah-mudahan
majelis ini bermanfaat bagi kita, ada ilmu yang bisa kita terima. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu dan barangkali godaan-godaan syaitan. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.